Fa inna ma'al usri, atau diartikan sungguhnya bersama satu kesulitan, satu kesengsaraan, yusran. Yusrannya menjadi nakirah. Artinya banyak sekali kemudahan yang Allah akan berikan. Fa inna ma'al usri yusran. Ketika Allah memberikan satu kesulitan, tapi Allah memberikan banyak sekali kemudahan. Ini yusrannya, ini bentuknya nakirah, nggak pakai alif lam. Jadi banyak sekali kemudahan yang Allah berikan ketika Allah memberikan satu kesusahan. Ya, jadi ketika kita menerima kesusahan atau menghadapi sebuah kesusahan, tenang, ya, jangan gegabah, jangan langsung husnuzon kepada Allah, suuzon kepada Allah. Ya. Tenang, karena setiap Allah menguji seorang hambanya, itu Allah berikan jalan-jalan yang banyak, berikan banyak kemudahan, ya, berikan banyak kemudahan. Kemudian dalam ayat selanjutnya, inna, ditaukid lagi, ditekankan lagi, inna ma'al usri yusran. Sebenarnya fa inna ma'al usri yusran, sungguhnya satu kesusahan Allah akan bukakan banyak-banyak jalan kemudahan. Ditaukidkan lagi, ditekankan lagi sama Allah, biar kita ini percaya bahwa Allah bisa menolong, bahwa Allah tempat segala berharap. Inna ma'al usri yusran. Sungguhnya ditaukidkan, ditekankan lagi, sungguhnya di satu kesusahan Allah kasih banyak jalan kemudahan. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala, Maha Pemurahnya. Setiap satu kesusahan yang kita hadapi, itu Allah berikan banyak kemudahan. Tergantung dengan kitanya bagaimana kita merespon musibah yang kita dapati. Dan ketika ada musibah yang kita dapati, jangan langsung bersuuzon kepada Allah. Oh Allah kok begini, Allah kan saya sudah salat 5 waktu, saya sudah sering tahajud, saya sudah sering salat duha, hidup saya masih seperti ini ya Allah. Saya sudah sedekah, tapi saya masih kekurangan ya Allah. Jadi kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Kata Allah, aku tergantung prasangka hamba terhadapku. Jadi apa yang kita prasangkan kepada Allah, apa yang kita prasangkan Allah dalam hati kita, itu Allah seperti itu. Ketika kita mendapat ujian, oh Allah ingin menjadikan saya hamba yang sabar. Allah ingin menguji iman saya atau menghapus dosa saya yang telah lalu dengan ujian ini. Ya. Jadi nggak boleh langsung ketika dalam musibah langsung bersuuzon kepada Allah. Bersuuzon, kuncinya adalah berhusnuzon. Karena setiap ujian yang diberikan kepada Allah itu ada hikmah di belakangnya. Ada hikmah yang Allah ingin berikan. Memang kita terkadang nggak tahu, tapi pas setelah melalui ujian, oh ternyata ini yang Allah berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Syamil Suhada, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengawasan Ahad pagi rahimakumullah, jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mengawali perjumpaan pada pagi hari ini dengan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
tentunya dengan melafalkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sebagaimana yang bisa kita rasakan pada pagi hari ini. Tetap istiqomah menghadiri kajian pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi ibadah kita semua dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah yang menjadi contoh, menjadi panutan. Semoga yang hadir pada pagi hari ini bisa diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara kajian pada pagi hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua kajian, yang ketiga tanya jawab, yang keempat menutup. Marilah kajian pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua pengajian kepada Ustadz Muhammad Samil Suhada, waktu dan tempat kami haturkan. Semoga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nas yaumil qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة، وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, mungkin perkenalan dulu ya ibu-ibu, karena yang pertama saya dari Jakarta, mondok di pondoknya Kiai Wahidi Abdurrahim. Ya, mungkin ibu-ibu dan bapak sudah tahu. Saya mondok di Tretep itu sebelum beliau datang. Jadi sebelum beliau datang saya sudah ada. Saya sudah ngaji di sana, tapi pembelajarannya belum sepadat sekarang. Kalau sebelum Ustaz Wahid datang, kami di sana hanya sekedar seperti mengaji, hanya mengaji. Tapi sekarang full materi, alhamdulillah. Ya, mohon maaf juga saya belum bisa bahasa Jawa, hanya sekedar nj. Jadi karena kita pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa Jawa, jadi bahasa Jawanya belum terlalu bisa. Tapi kalau misalkan mendengar, insya Allah paham. Pada pagi hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, saya akan membawakan materi
tentang tafsir surah Al-Insyirah. Ya, tafsir surah Al-Insyirah. Sebelumnya saya disclaimer dulu atau penafian, saya bukan ahli tafsir. Ya, saya baru belajar tafsir. Kami di sana belajar tafsir Jalalain. Ini bukunya. Ini tafsir Jalalain, ini yang biasa dipakai secara umum di pondok-pondok, tafsir Jalalain. Karya Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti. Beliau guru sekaligus murid dan guru dan murid. Ditulis oleh gurunya, kemudian belum menyelesaikan tafsirannya, baru setengah Al-Quran, dilanjut oleh Imam As-Suyuti sampai 30 juz. Tafsir Jalalain dia terkenal dengan tafsir bil aqli. Kemudian kita masuk ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membacakan ayat kemudian tafsirnya, kemudian saya artikan secara makna. Setelah itu kita akan membahas kandungan-kandungan atau poin-poin dari surah Al-Insyirah. Bismillah. Surah Alam Nashrah, Alam Nashrah atau yang terkenal adalah Al-Insyirah. Al-Insyirah. Surat Makkiyah 8 ayat. Surat Makkiyah. Makkiyah ada dua pendapat. Ya. Kalau Makkiyah biasanya kita tahu turun di Mekah. Ibu-ibu ya. Turun di Mekah, dan Madaniyah turun di Madinah. Walaupun itu setelah hijrah ataupun sebelum hijrah, itu disebut surat Makkiyah. Makkiyah berarti Nabi ketika sebelum hijrah masih di Mekah. Terdiri dari 8 ayat. Sebab turunnya ayat ini itu untuk menyenangkan baginda Muhammad SAW berserta kaum muslimin atas segala tekanan yang diberikan kepada kaum Quraisy, ya, kaum kafir Quraisy, kepada baginda Nabi dan para pengikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah. A-nya di sini sebagai istifham atau tanda tanya. Istifham takriri, yang enggak butuh jawaban. Jadi ada pertanyaan terbagi menjadi dua. Ada namanya istifham takriri, kemudian istifham qabih. Yang satu untuk penekanan, takrir, yang satunya lagi untuk qabih, itu untuk sekedar ejekan, tanya-tanya. Alam nashrah, apakah belum nashrah, kami lapangkan. Istifham takrir ay syarahna. Maksudnya A-nya tadi ini adalah istifham takrir, yaitu tanda tanya yang enggak butuh jawaban. Seperti dalam surah An-Nazi'at, alam naj'alil arda mihada. Yaitu istifham takrir, hanya sekedar penekanan, pertanyaan untuk penekanan. Syarahna laka, kepadamu ya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilapangkan oleh Allah? Sadrak, dadamu. Sadrak, dadamu. Bin nubuwati
wa ghairiha, dengan kenabian dan risalah kenabian dan selainnya. Wa wada'na, dan kami hilangkan, hatatna atau wada'na atau hatatna, kami hilangkan, kami lenyapkan, anka, darimu, apa? Wizrak, dosa-dosamu, alladzi, yang, anqadha, memberatkan, athqala, memberatkan, zahrak, punggungmu. Wa hadza ka qauli ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian wa rafa'na, dan kami angkat, laka, untukmu, dzikrak, namamu, bi an tadhkura ma'a dzikri fil adhan wal iqamah wat tasyahhud wal khutbah wa ghairiha, dengan menyebutkan atau disebutkan nama Nabi Muhammad SAW bersama nama Allah fil adhan wal iqamah wat tasyahhud wal khutbah wa ghairiha, seperti dalam azan ya, kemudian iqamat, kemudian tasyahud, kemudian khutbah. Fa inna, maka sungguhnya, ma'al usri, bersama dengan kesusahan itu ada syiddatan kesusahan, yusra, kemudahan, suhulah, kemudahan. Ditaukidkan lagi, inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Wan Nabi qasa, dan Nabi itu terberatkan, minal kuffar, dari orang-orang kafir, syiddatan, tekanan. Thumma hasala, kemudian hasala lahu, dia mendapatkan al-yusra, kemudahan, binasrihi, dengan menolongnya atau memberikan kemenangan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihim, atas orang-orang kafir. Fa idza faragta, dan apabila kamu telah menyelesaikan, faragta, setelah selesai, minas salati, dari salat, fansab, maka bersungguh-sungguhlah, it'ab fit du'a, kemudian bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah kamu berharap, tadarru', rendah hati. Tafsirannya, jadi alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad. Ini ketika Nabi Muhammad SAW lagi merasa gelisah, sedih, sangat sedih. Betapa tingginya tekanan yang diberikan kepada kaum Quraisy di Mekah. Kaum muslimin diboikot 2 tahun, tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang di Mekah. Jika seorang yang dari kaum muslimin itu membeli sesuatu ke pasar Mekah, dinaikkan harganya oleh Abu Jahal berkali-kali lipat, sampai tidak ada yang bisa yang beli. Diboikot di samping Mekah itu, diboikot seperti corona, nggak boleh berinteraksi. Kemudian tekanan-tekanan diberikan juga sama kerabat-kerabatnya, seperti pamannya sendiri Abu Lahab, ya. Kemudian istri Abu Lahab, Siti Jamil, ya. Sangat dahsyat tekanannya. Ini sebagai penyenang bagi baginda Nabi dan juga kaum muslimin, ayat ini turun. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, membuat kamu menerima segalanya. Enggak butuh jawaban pertanyaannya. Bin nubuwah, dengan risalah kenabian.
wa ghairiha, dan selain itu. Wa wada'na, dan kami hilangkan, wa wada'na, dan kami hilangkan, hatatna, kami lenyapkan, anka, dari dirimu, apa? Wizrak, dosa-dosa. Jadi Allah lapangkan dadanya, kemudian Allah hapuskan segala dosa-dosanya, sebagaimana dalam firman Allah, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ya, Allah hapus dosa yang telah lalu dan akan datang, yang telah lalu dan akan datang. Allah hapuskan segala dosanya. Alladzi, yang anqadha, memberatkan, athqala, yang memberatkan, zahrak, punggungmu. Jadi yang memberatkan itu punggung. Dalam ayat ini juga ada dua tafsiran. Maksudnya memang Allah hapuskan dosanya, kemudian Allah hapuskan dosanya. Wa rafa'na laka dzikrak, kemudian kami angkat namamu. Kami angkat namamu di sini maksudnya namanya seperti kita sebut dalam salat menjadi rukun, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Kalau misalkan tasyahud tidak membaca salat kepada Nabi, salatnya enggak sah. Ya. Menjadi rukun. Kemudian di khutbah juga menjadi rukun. Namanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah lagi amalan yang kita tahu, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi 10 salawatin. Allah ini amalan salawat ya. Barang siapa yang bersalat kepadaku 1 salawat, maka Allah akan membalasnya dengan 10 salawat. Maksudnya keberkahan rezeki ya. Amalan salawat ini istimewa Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, istimewa. Semua amalan Allah perintahkan langsung, aqimis salah wa atiz zakah, kemudian wasum Ramadan wa hajjil bait. Allah perintahkan langsung. Tapi dengan salawat Allah memberikan contohnya dulu. Seperti dalam surah Al-Ahzab kalau enggak salah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah kasih contoh dulu ya. Ini loh Allah, innallah wa malaikatahu, dan para malaikatnya itu salluna 'alan nabi, mereka bersalawat kepada Nabi. Jadi Allah kasih contoh dulu. Saking istimewa salawat, Allah kasih contoh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah kasih contoh untuk saya bersalawat loh. Dan para malaikat saya juga bersalawat kepada Nabi. Maka kita sebagai umatnya masa enggak bersalawat kepada Nabi? Ya. Jadi amalan yang istimewa. Allah amalan salawat itu Allah kasih contoh dulu. Allah kasih contoh, kemudian baru Allah perintahkan. Beda dengan salat aqimis shalah ya, dan seterusnya. Wa rafa'na laka dzikrak, itu yang dimaksud wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat namanya. Allah sebut di dunia, menjadi keistimewaan namanya. Di salat dibaca, di khutbah dibaca. Setiap ketika kita membaca satu salat, Allah ganti dengan 10 salawat berkali-kali lipat. Wa rafa'na laka dzikrak. Tapi ada juga tafsiran yang mengatakan wa rafa'na laka dzikrak setelah dihapuskan dosa-dosanya, sebagaimana waktu baginda Muhammad SAW kecil itu pernah dibelah dadanya ya, dibersihkan dari dosa. Kemudian sebelum Isra Mi'raj dibelah dadanya kedua kalinya untuk diangkat ke Sidratul Muntaha, untuk diangkat ke langit, untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan suci. Jadi sebelum naik ke Mi'raj, Isra perjalanan malam, Mi'raj naik ke atas, itu dibersihkan ya, sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bi an tadhkur ma'a dzikri fil azan wal iqamah wat tashahhud wal khutbah wa ghairiha. Jadi dengan disebutkan nama Allah
dan Nabi Muhammad SAW di azan, kemudian di iqamah, kemudian di tasyahud, kemudian di khutbah. Fa inna ma'al usri, ya, di sini yang poin sangat penting. Fa inna ma'al usri, maka inna ma'al usri, sungguhnya bersama dengan kemudahan, kesusahan. Ini familiar di kalangan pondok, penjelasan antara fa inna ma'al usri wa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri, dan bersama dengan kesusahan. Allah menulisnya atau berfirman dengan ma'a bapak-bapak dan ibu-ibu, itu artinya bersama. Fa inna ma'al usri yusra, maka sungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Dalam arti letterlocknya dalam Al-Quran yang kita baca. Tapi kalau misalnya kita tafsirkan fa inna ditaukid, ya, kemudian fa inna ma'al al-usri al-yusri, inna ma'al usri yusra. Kesusahan itu pakai alif lam. Alif lam itu sebagai tanda bahwa khusus, maksudnya biasanya disebut al-ma'rifah. Seperti kata baitun. Baitun artinya masjidun, ya. Masjidun rumah. Masjidun masjid. Masjid banyak, masjid ini, masjid ar-rahmah, masjid apa banyak. Tapi khusus al-masjid, itu khusus atau dibilang satu, mufrad. Masjidun. Kalau masih banyak, tapi kalau sudah pakai alif lam berarti khusus, al-ma'rifah. Kalau masjid masih nakirah namanya. Nakirah. Al-masjid jadi khusus. Fa inna ma'al usri, atau diartikan sungguhnya bersama satu kesulitan, satu kesengsaraan, yusran. Yusrannya menjadi nakirah. Artinya banyak sekali kemudahan yang Allah akan berikan. Fa inna ma'al usri yusran. Ketika Allah memberikan satu kesulitan, tapi Allah memberikan banyak sekali kemudahan. Ini yusrannya, ini bentuknya nakirah, enggak pakai alif lam. Jadi banyak sekali kemudahan yang Allah berikan ketika Allah memberikan satu kesusahan. Ya, jadi ketika kita menerima kesusahan atau menghadapi sebuah kesusahan, tenang, ya, jangan gegabah, jangan langsung husnuzon kepada Allah, suuzon kepada Allah. Ya. Tenang, karena setiap Allah menguji seorang hambanya, itu Allah berikan jalan-jalan yang banyak, berikan banyak kemudahan, ya, berikan banyak kemudahan. Kemudian dalam ayat selanjutnya, inna, ditaukid lagi, ditekankan lagi, inna ma'al usri yusran. Ayat sebelumnya fa inna ma'al usri yusran, sungguhnya satu kesusahan Allah akan bukakan banyak-banyak jalan kemudahan. Ditaukidkan lagi, ditekankan lagi sama Allah, biar kita ini percaya bahwa Allah bisa menolong, bahwa Allah tempat segala berharap. Inna ma'al usri yusran. Sungguhnya ditaukidkan, ditekankan lagi, sungguhnya di satu kesusahan Allah kasih banyak jalan kemudahan. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala, Maha Pemurahnya. Setiap satu kesusahan yang kita hadapi, itu Allah berikan banyak kemudahan. Tergantung dengan kitanya bagaimana kita merespon musibah yang kita dapati. Dan ketika ada musibah yang kita dapati, jangan langsung bersuuzon kepada Allah. Oh Allah kok begini, Allah kan saya sudah salat 5 waktu, saya sudah sering tahajud, saya sudah sering salat duha, hidup saya masih seperti ini ya Allah. Saya sudah sedekah, tapi saya masih kekurangan ya Allah. Jadi kata Allah, ana inda zanni
'abdi bi. Kata Allah, aku tergantung prasangka hamba terhadapku. Jadi apa yang kita prasangkan kepada Allah, apa yang kita prasangkan Allah dalam hati kita, itu Allah seperti itu. Ketika misalkan ketika kita mendapat ujian, oh Allah ingin menjadikan saya hamba yang sabar. Allah ingin menguji iman saya atau menghapus dosa saya yang telah lalu dengan ujian ini. Ya. Jadi nggak boleh langsung ketika dalam muslim langsung bersuzan kepada Allah. Bersuzan. Kuncinya adalah berhusnuzan. Karena setiap ujian yang diberikan kepada Allah itu ada hikmah di belakangnya. Ada hikmah yang Allah ingin berikan. Memang kita terkadang nggak tahu, tapi pas setelah melalui ujian, oh ternyata ini yang Allah berikan. Dan Nabi Qasa, dan Nabi itu merasa sangat tertekan minal kuffar syiddatan, thumma hasala lahu isra bi nasri alaihim. Kemudian Allah menolongnya. Allah menolongnya, memenangkannya dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, dengan Fathu Makkah, terbukanya atau masuknya Makkah ke dalam wilayah Islam. Ya. Sebelum itu jadi banyak sekali yang bukan hanya baginda Nabi Muhammad SAW tetapi kaum muslimin, ya, seperti perjanjian Hudaybiyah, ya, yang di situ sebelum kan ini kaum muslimin mau umroh, mau haji, bapak-bapak dan ibu-ibu mau haji, tapi dikira sama kaum kafir Quraisy ingin menghancurkan atau memerangi Mekah. Akhirnya buat perjanjian Hudaybiyah yang di situ yang dilihat dari teksnya itu sangat-sangat merugikan kaum muslimin. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW pikirannya jangka panjang, ya. Jadi pikirannya jangka panjang. Perjanjian Hudaybiyah itu salah satunya ketika ada kaum muslimin yang datang ke Mekah, ada orang Mekah yang datang ke Madinah untuk Islam, maka harus dikembalikan. Tapi kalau Madinah, orang-orang Madinah kaum muslimin yang datang ke Mekah itu tidak boleh dikembalikan. Dan masih banyak lagi yang undang-undangnya itu yang dibuat, undang-undang perjanjiannya yang sangat merugikan kaum muslimin. Di situ Umar sampai marah, sampai jengkel. Wahai Rasul, bukankah engkau Rasulullah? Bukankah kita kaum muslimin, bukankah kita lebih tinggi derajatnya dari mereka? Kata Rasulullah, saya hanya hamba Allah dan utusannya. Akhirnya terjawab tahun setelahnya, setelah kaum kafir Quraisy itu merusak perjanjian, akhirnya terjadilah Fathu Makkah. Fathu Makkah ini. Fa idza faragta, dan apabila kalian telah selesai, apabila kamu telah selesai, fa idza faragta fansab, apabila kalian telah selesai dari salat, kamu telah selesai minas salat, fansab, maka bersungguh-sungguhlah, it'ab fid du'a, bersungguh-sungguh dalam doa. Setelah salat bersungguh-sungguh dalam doa. Ya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah kamu berharap, tadarru', berharap. Saya terlalu kecepatan enggak Bapak-bapak dan Ibu? Kecepatan baca ininya, penjelasannya. Sesuai? Ya, oke. Dapatnya kecepatan penjelasannya. Ya, jadi saya ulang lagi poin-poin yang terdapat atau dalam tafsir surah Al-Insyirah. Yang pertama, alam nashrah laka sadrak, bahwa Nabi itu dilapangkan dadanya. Dan astafhim ini mungkin nahunya saya enggak jelaskan aja, langsung aja dengan intinya.
Karena kalau tafsir Jalalain itu pasti ada nahwnya, penjelasan nahwnya. Alamnya untuk apa? Beda dengan tafsir Ibnu Katsir. Ya. Tafsir Ibnu Katsir kan bil ma'thur dengan riwayat-riwayat. Ya. Kalau ini dengan nahwu atau enggak dengan aqli. Yang pertama, pelampangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadar. Ya, warfa'a alam nashrah laka sadrak. Allah lapangkan dada bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, kemudian Allah wa wada'na anka dzikrak. Allah hapuskan segala dosa-dosanya supaya kuat menerima risalah. Ya. Karena risalah itu bukan main-main Bapak dan Ibu ya. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pun bergetar hatinya. Sampai Allah dalam kisah dengan malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad, ama ana biqari." Iqra ya Muhammad sampai 3 kali. Baca Muhammad sehingga bisa baca. Baca Muhammad sehingga bisa baca. Akhirnya dipeluk sama malaikat Jibril. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram." Dan kemudian Allah hapuskan segala dosanya tadi itu untuk kuat menerima risalah Nabi. Ketika mendapatkan wahyu itu Nabi selalu terburu-buru supaya langsung hafal. Ya, ini juga pelajaran untuk kita yang menghafal terburu-buru. Ya, Allah langsung tegur, la tu'ajjil lisanaka li ta'ajjala bi, dalam surat Al-Mudaththir. Enggak boleh terburu-buru membaca. Karena Nabi saking ingin langsung masuknya hafalannya. Nabi ketika dibacakan oleh malaikat Jibril langsung di mulutnya itu langsung ikuti biar hafal langsung. Tapi Allah tegur, jangan terburu-buru. Nanti kami yang akan masukkan ke dalam hatimu ya Muhammad. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Jadi Allah akan masukkan ke dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Boleh juga kalau misalkan bayi-bayi itu didengarkan hafal Al-Quran, itu insya Allah nanti ketika remajanya hafal, ya, mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian pendidikan sebutan nama, ya tadi pendidikan sebutan nama. Yang pertama, namanya menjadi terkenal. Setiap sholat kita baca, setiap khutbah dibaca, setiap apalagi tasyahud dibaca, dan istimewa amalannya yang tadi saya telah singgung. Amalannya Allah contohkan dulu, kemudian Allah perintahkan. Saking agung amalannya, Allah contohkan, kemudian Allah perintahkan. Beda dengan salat. Kalau salat Allah langsung aqimus shalah, Allah langsung kasih salatlah. Tapi kalau salawat Allah kasih contoh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya Allah ini, saya Allah dan malaikat saya ini bersalawat. Masa kalian enggak bersalawat? Man shalla 'alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa bersalat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu salawat, maka Allah akan membalasnya dengan 10 salawat. Wa hattat anhu asyara khati'atin wa rafi'at lahu asyara darajatin. Bukan hanya 10 salawat atau 10 kemudahan, bahasa agamanya pun kemudahan, tapi Allah juga hattat, menghapuskan 10 kesalahan kita. Kemudian wa rafi'at lahu asyara darajatin, dan Allah angkat lagi 10 derajat, tingkatan 10. Saking mulianya amalan salawat. Kemudian yang menjadi poin sangat penting yaitu inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Penegasan adanya kemudahan dari Allah. Sudah ditaukid sama Allah, sudah ditekankan. Harus kita percaya
bahwa setiap ada satu kesusahan, Allah akan berikan banyak-banyak 100 bahkan 1000 jalan kemudahan. Ya. Tapi tergantung dengan kita menerimanya seperti apa dulu. Kita meresponnya bagaimana dulu. Ketika mendapat ujian langsung usul sama Allah, bertambah lagi masalahnya. Ya, tapi ketika ada masalah, Allah yang pertama kita lakukan adalah husnuzan. Oh, mungkin Allah ingin menghapuskan dosa saya. Oh, Allah mungkin hanya ingin mengangkat derajat saya. Karena kan kalau misalkan Allah dalam hadis, ketika Allah memuji seorang hamba, itu ada dua opsi. Kalau enggak Allah sayang, Allah juga hapus dosa-dosanya. Dan Allah tekankan inna ma'al asri yusra. Allah tekankan lagi, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada banyak kemudahan yang Allah berikan. Dan yang terakhir, perintah untuk beramal setelah selesai. Perintah untuk beramal setelah selesai. Jadi ketika kita salat, dilanjut dengan doa, kemudian lanjutkan hal-hal yang lain yang positif. Ya. Dan maksud ayat di sini juga kita tidak disuruh untuk beribadah 100% di masjid terus. Ya. 100% di masjid zikir, salat, apalagi puasa Daud dan seterusnya. Tapi Allah suruh setelah salat kerjakan aktivitas yang bersungguh-sungguh. Kerjakan aktivitas yang bersungguh-sungguh. Dan bahkan kalau misalkan ada dua orang, misalkan kakak ada dan adik, kakaknya ini orangnya abid, orang yang sering beribadah di masjid terus, ya. Di masjid terus zikir, salat, apalagi salawat, kemudian salat duha, salat lail, tahajud dan seterusnya. Kemudian adiknya hanya menyiapkan makanannya, adiknya hanya menyiapkan pakaiannya. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa yang mulia? Yang ibadah tadi atau yang ngasih makanan? Yang mana? Yang ngasih makanan, benar. Yang ngasih makanan. Pahalanya kata Nabi, pahalanya itu lebih besar orang yang ngasih makanan, bukan orang yang beribadah terus. Bukan yang orang beribadah ya harus kita semangat dalam beribadah, harus juga kita harus ada target yang lebih tinggi, yaitu surga Firdaus harus. Tapi jangan lupa kewajiban kita di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan terakhir perintah untuk berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berharap kepada makhluk. Makhluk kalau kita berharap sama makhluk, ujung-ujungnya hanya kecewa. Jadi Allah suruh wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Ini perintah untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhan lah kamu berharap segalanya. Jadi Nabi itu sangat dahsyat ujiannya. Waktu kecil di umur 6 tahun, tangannya yang mungil, ya. Beliau ingin menziarahi makam ayahnya di Madinah bersama dengan ibunya, kemudian dengan pembantunya Ummu Aiman. Tapi di jalan ibunya jatuh sakit, Siti Aminah. Kemudian meninggal di jalan. Baginda yang ketika itu masih kecil, umur 6 tahun, menguburkan dengan tangan mungilnya. Jadi dari kecil itu mentalnya sudah dibentuk, mentalnya sudah diasah, dibakar. Memang seperti itu. Ketika kan untuk menjadi nabi ya, jadi ujiannya paling berat. Ketika itu juga ada sahabat Nabi SAW yang sudah gak sabar. Gimana gak sabar bapak-bapak dan ibu? Penghinaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy itu bukan hanya sekedar kata-kata, sekedar ejekan,
bukan sekedar ancaman, tapi juga penderitaan fisik yang didapatkan oleh kaum muslimin. Khabbab, ya namanya Khabbab. Ketika Nabi SAW lagi di samping Mekah, itu Khabbab mendatangi Nabi. Wahai Nabi Muhammad SAW, sungguhkah engkau meminta kepada Allah? Ya, Khabbab itu diseksanya gimana Bapak Ibu? Ditaruh besi panas di punggungnya, bolong punggungnya itu, disiksa oleh kafir Quraisy. Karena sudah tak tahan, gak sabar dengan tekatannya. Ya. Jangankan di besi panas, kita pun kalau misalkan sakit sedikit kan sudah ngeluh. Ya. Mereka yang dulu as-sabiqun al-awwalun itu sangat berat ujiannya, tapi ganjarannya sangat besar. Dan Allah berfirman radhiyallahu anhum wa radu an, sampai Allah ridho sama mereka karena mereka ridho kepada Allah. Jadi Nabi SAW dari kecil itu sudah diuji seperti itu, sudah berat tekanan yang dia dapatkan waktu kecil. Kemudian kita bertanya, Ustaz, kok Nabi nggak diutus waktu pas 18 tahun, waktu muda pas lagi kuat-kuatnya, ya 18 tahun atau sekitar 19 tahun lah, 20 tahun. Kenapa sih Allah utus Nabi 25? Ya, para Nabi itu 25 dan Rasul 40. Ya itu tadi karena untuk mempersiapkan mental. Jadi yang dibutuhkan itu adalah mental. Mentalnya biar kuat. Jadi 25 tahun itu sudah matang mentalnya. Gak sedikit nangis, gak sedikit baperan ya. Kalau misalkan jadi guru ada muridnya yang ngejek atau gini gak baperan gitu dan seterusnya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah kita berharap. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, saya sudah merasakan kepahitan dunia. Kepahitan apapun dunia saya sudah merasakan. Tapi tidak ada yang lebih pahit dari ketika kita berharap kepada makhluk. Semakin tinggi harapan kita yang kita taruh kepada makhluk, semakin tinggi juga kekecewaan yang kita akan dapatkan. Jadi serahkan semuanya sama Allah. Wa ila rabbika farghab. Dan serahkan semuanya kepada Allah. Tadarru dan rendah hati. Oke, cukup sekian sesi tanya jawab ya, Bapak. Tanya jawab. Kalau mungkin tanya jawab, karena saya masih belajar juga, saya masih kelas 5 di Pondok Pesantren Mutanab Muflihun. Ya, setara dengan kelas 2 SMA. Ya, kelas 2 SMA. Saya juga sekolah di Muhita. Ya, jadi kalau misalkan mau bertanya, mungkin bertanya jangan tentang pernikahan. Kayak saya belum nikah. Ya, atau yang terlalu berat, yang ringan-ringan insyaallah saya jawab. Tapi yang belum tahu ya mungkin jadi PR buat saya. Boleh? Yang bertanya silahkan. Ada? Ibu-ibu? Oh, lagi asik makan nih. Ada pertanyaan? Moga yang mau bertanya. Tidak ada, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, terutama juga bagi diri saya sendiri. Jika menemukan suatu kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan dalam hati, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.